Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Puri Tandawa. Saya dari kelas 12 IIS. Perkenalkan, nama saya Vina Hasanah Nikmah dari kelas 12 IIS. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Kusuma dari kelas 12 IIS. Kami dari kelompok 6 akan melaksanakan tugas biologi lintas minat tentang lichen. Lumut kerak. Di sini kami akan memperlihatkan contoh dari lichen yang terdapat pada pohon nangka. Berikut adalah contoh lichen yang terdapat pada pohon nangka. Lichen ini termasuk jenis tumbuhan epifit, yaitu adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Namanya dibentuk dari bahasa Yunani, itu adalah epi, permukaan atau tutup, dan piton, tumbuhan atau pohon. Berbeda dengan parasit, epifit dapat sepenuhnya mandiri, lepas dari tanah sebagai penyangga dan penyedia hara bagi kehidupannya, maupun dari hara yang disediakan tumbuhan lain. Air diperoleh dari hujan, embun, dan uap air. Hara mineral diperoleh dari debu atau hasil dekomposisi batang, serta sisa-sisa bagian tumbuhan lain yang terurai. Meskipun tidak mencuri hara dari tumbuhan yang ditumpanginya, epifit dapat menjadi pesaing terhadap ketersediaan cahaya. Akar epifit kadang-kadang juga menutupi dan menembus batang pohon yang ditumpangi, sehingga merusak keseimbangan fisiologi tumbuhan inangnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Novitasari. Nama saya Nusyandayani. Nama saya Dwi Dando Fauji. Saya perwakilan dari kelompok 7 MA Plus Nurul Islam Mojorejo akan menjalankan tugas lintas minat biologi dari Bapak Ali Effendi. Lichen atau lumut kerak merupakan suatu organisme majemuk yang berbentuk simbiosis mutualisme yang biasa ditemukan di tembok maupun di batang pohon. Dari lumut kerak, yang pertama berwarna hijau berbercak putih, yang kedua hidup di batang pohon dan di atap rumah, yang ketiga tidak dapat hidup di lingkungan yang tercemar. Fungsi lichen yaitu untuk mengetahui kondisi lingkungan dan untuk sebagai obat TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan tugas dari Bapak Muhammad Ali Effendi, yaitu mendeskripsikan tentang lumut kerak. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Kartika. Saya Tutus Kurniawati. Dan saya Wanda Kristianto. Baiklah, langsung saja kami akan mendeskripsikan tentang apa itu lumut kerak. Kerak ini merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Jamur yang bersimbiosis disebut mycobion, biasanya dari jenis Ascomycota, sedangkan ganggang yang bersimbiosis disebut Phycobion, biasanya dari jenis Cyanobacteria dan Microrhiza. Lumut kerak hidup menempel di pepohonan, bebatuan, tembok pagar, juga tembok atap rumah. Nah, yang kami contohkan itu lumut kerak yang ada di pepohonan. Meskipun dianggap mengganggu, lumut kerak ini berfungsi sebagai obat tradisional, bahan pewarna, dan biindikator pencemaran udara. Berdasarkan dari bentuknya, lumut kerak dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama krustos, kedua folios, dan ketiga fruktikos. Secara garis besar, susunan tubuh lumut kerak dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar, dan yang kedua lapisan gonidium, dan yang terakhir lapisan empulur. Nah, ini adalah contoh dari lumut kerak yang ada di pohon. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang lumut kerak. Kami mohon undur diri. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS MA Plus Nurul Islam Mojorejo. Nama saya Niki Astria. Nama saya Soekarno. Nama saya adalah Rika Nur Halimah. Kami mendapat tugas dari Bapak Ali Effendi untuk mendeskripsikan sebuah lumut kerak yang ada di pohon. Namun, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Nanti yang akan menjelaskan tentang bagaimana mendeskripsikan sebuah lumut kerak yang ada di pohon. Berikut penjelasannya. Lumut kerak atau lichens merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Lumut kerak biasa hidup di pepohonan, tembok, pagar, dan atap rumah. Meski dianggap remeh atau sebagai pengganggu, lumut kerak bisa dimanfaatkan sebagai ramuan obat tradisional. Baiklah, ternyata lumut itu dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah krustos. Krustos itu sendiri seperti kerak. Contohnya ini yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh dari krustos ya, seperti kerak. Folios seperti daun dan fruktikos seperti semak. Contoh dari lumut kerak yaitu Parmelia yang hidup pada kulit kayu, tanah, dan tembok. Yang selanjutnya yaitu Graphis yang hidup pada batang pohon ataupun ranting pohon. Dan yang terakhir yaitu Usnea atau lumut janggut yang hidup pada batang-batang pohon di pegunungan. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Marzuki dari 12 IPS. Dan saya Dani Fitri Lestari dari kelas 12 IPS. Dan saya Seva Agustin dari kelas 12 IPS. Kami dari kelompok 2 ingin membahas dari Bapak Muhammad Ali Effendi MSc tentang lumut kerak atau yang sering disebut dengan lichens. Berikut adalah penjelasannya. Lumut kerak adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dari fungus yang biasa disebut mycobot dengan mitra fotosintesis atau biasa disebut fotobion yang dapat berupa alga hijau, biasanya disebut Treboxia atau Cyanobacteria. Ciri-ciri lumut kerak atau lichen. Warnanya bercak hijau keputih-putihan. Sering ditemukan tepung yang berasal dari sel ganggang yang terbungkus hifa, memiliki soradium, dapat melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk hidup lain. Oleh karena itu, lumut kerak disebut juga tumbuhan pioner atau vegetasi perintis. Lumut kerak juga dikenal sangat sensitif terhadap zat-zat polutan berbahaya, sehingga tidak dapat hidup di lingkungan yang tercemar. Pertumbuhan talusnya lambat. Dalam 1 tahun, pertumbuhan talusnya kurang dari 1 cm, bersifat autotrof dan mampu mengikat nitrogen di udara. Lumut kerak atau ke membantu proses pembentukan tanah dengan cara melepaskan fragmen tanus yang sangat halus. Lumut kerak sangat sensitif terhadap polutan yang berbahaya, misalnya organ berat, zat radioaktif, bahan kimia pertanian dan pestisida ya, sehingga lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator pencemaran lingkungan. Sekian penjelasan dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Nur Hairul Aziz. Saya Febrianti Ayu Perdana. Dan saya Anjeliani Mastari akan mengerjakan tugas lintas minat biologi dari Bapak Muhammad Ali Effendi tentang lichen, dan berikut penjelasan dari kami. Lumut kerak atau biasa disebut dengan bahasa Latin yaitu lichen. Lichen adalah suatu organisme majemuk yang berbentuk simbiosis mutualisme. Lichen terjadi karena
Organisme ini saling membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Lichen terdiri atas hifa jamur dan sel ganggang. Lichen ini dapat kita temukan di berbagai benda dan tempat seperti di genteng, tembok, dan pepohonan. Berikut saya akan memberikan contoh lichen yang terdapat di pepohonan dan penjelasannya. Lichen erat dari fungus sebagai mycobion dengan mitra fotosintetik yang dapat berupa alga hijau atau cyanobacteria yang biasanya nostoc. Kerjasama ini demikian eratnya sehingga morfologinya pun berbeda dari komponen simbiotiknya. Ganggang mampu menyediakan makanan untuk jamur. Ganggang biru dapat memfiksasi nitrogen bebas, kemudian menyediakan nitrogen organik untuk jamur. Sementara itu, jamur dapat memberikan lingkungan dan perlindungan untuk kehidupan ganggang. Susunan hifa jamur memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air dan garam-garam mineral, serta melindungi ganggang dari sengatan matahari. Pada lumut kerak sering ditemukan tepung yang merupakan sel ganggang terbungkus hifa yang disebut soredium. Selain dengan spora dan membelah diri, lumut kerak menggunakan soredium untuk pembiakan secara vegetatif. Berdasarkan bentuknya, lumut kerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu krustos, folios, dan fruktikos. Lumut kerak menyebar sangat luas di muka bumi dan mampu menghuni tempat-tempat ekstrem seperti tundra dan permukaan batu di pegunungan maupun pantai, atau tumpukan sampah beracun. Oleh karenanya, lumut kerak dapat digunakan sebagai pengukur tingkat polusi. Beberapa lumut kerak digunakan sebagai pewarna, bahan parfum, serta bahan pengobatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang lichen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.